Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tankursil wa al-hadarat rasul wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'in awliyaillah masyarakat wa ghalib wa hayyul hayy makan summa ila jami'in masyayikhina mu'allimin wa sadatin wa usulin wa ta'ashshadu bi rahmatil maghfirah wa la yu'adu an ba'datin sosiatin wa على هذه الفاتحة وبالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan untuk melanjutkan rutinitas kajian kita. Kemudian kita sempurnakan lagi dengan mengirimkan salawat dan salam teruntuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang pergeseran makna ilmu ya betul. Di mana Imam Ghazali menyindir makna fikih, makna tauhid, makna dzikir wa tadzkir. Kemudian al-ilmu sendiri itu mengalami semacam distorsi pemaknaan sehingga maknanya yang aslinya tadinya baik bisa bergeser menjadi buruk. Nah, ini ada istilah yang kelima yang beliau utarakan juga selain yang 4 tadi. Nah, ini yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Silahkan bagi yang coba yang tentukan. Al-Faqih Al-Muqaddam. Halaman berapa? 41 paling bawah. Sama lah halamannya kira-kira. Yang kelima itu Mas. Yang kelima. Ya, al-lafzul khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafzul khamis al-hikmatu fa inna ismal hakim sara yutlaqu ala tabibi wasyairi wal munajjim hatta ala alladhi yudahiju al-qur'ata ala akafis sawadiyati fi syawari'il turki. Oke, cukup. Apa kira-kira itu? Oke, terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz yang kelima yang mengandung dalam perubahan makna itu
digunakan untuk tabligh, orang yang ahli syair dan peramal. Bahkan dipakaikan juga untuk orang yang memutarkan roda pada tangan petani, pada jalan-jalan kecil yang ada di kota beliau. Oke, jadi pergeseran makna yang kelima ini pada definisi hikmah. Awalnya definisi hikmah itu kan bagus, tapi dia bisa bergeser juga. Kalau di Al-Quran itu kata-kata hikmah itu banyak artinya. Ada misalnya makna al-hikmah itu adalah an-nubuwah. Wa ataahu Allahul mulka wal hikmata. Dan Allah menganugerahkan kepadanya al-mulka. Siapa di sini yang dapat mulk? Nabi siapa yang jadi raja? Ya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Ini kemungkinan Nabi Sulaiman. Tapi kadang-kadang artinya juga hikmah itu adalah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Itu terus ditafsirkan ulama hikmah pada ayat ini adalah bermakna as-sunnah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Kemudian dia juga bisa bermakna ulumul Quran. Sebagaimana pada ayat yang ada di bawah ini, yu'til hikmata man yasha. Nah, sebagian ulama menafsirkan itu adalah ulumul Quran. Kemudian juga ada bermakna al-mau'izah, hikmatan balighah. Ada ya? Surah apa itu? Terus kalau walaqad atayna Luqman al-hikmata, itu apa maksudnya? Walaqad atayna Luqman al-hikmata. Itu pemahaman yang tepat barangkali. Karena itu berbicara tentang bagaimana seorang Luqman al-Hakim kemudian bisa memberikan contoh melalui pemahaman yang benar, yang tepat, dan seterusnya. Jadi makna hikmah itu awalnya itu lurus menurut Ibnu Ghazali itu seperti itu. Tapi dia bisa bergeser bahwa seorang al-Hakim atau seorang yang bijak atau seorang ahli hikmah, pakar ilmu hikmah, walaupun kita sudah bisa juga itu, yang hikmah itu bisa bergeser dari sini. Yutlaqu ala tabib, kadang-kadang disematkan kepada seorang tabib. Seorang apa tabib itu? Dulu itu mungkin tidak ada istilah dokter-dokter kayak kita sekarang ya. Dulu tabib itu tanpa ada Ikatan Dokter Indonesia misalnya, IDI, tidak ada lisensi apapun kecuali dia memang masyhur di masyarakat. Jadi karena faktor syuhrahnya, karena faktor popularitasnya bahwa dia memang seorang tabib dalam hal yang begitu. Kalaupun ada lisensi mungkin ada pemerintah yang menunjuk dan pembuktian langsung. Jadi berbeda kalau dengan sekarang kan kita harus ada pendidikannya dulu. Maka kuliah kedokteran ini adalah semua kuliah di Fakultas Syariah atau Usuluddin. Namanya kuliah di kedokteran itu
beasiswa kira aja Muhammad. Jadi karena dulu Tabib itu juga dikenal dengan seorang ahli hikmah. Begitu juga syair. Syair di sini bisa diartikan sebagai sastrawan atau pakar sastra gitu ya. Tidak sekedar penyair saja, tapi juga orang yang memang bergelut dalam dunia sastra. Mungkin karena mereka sering melontarkan kata-kata yang penuh dengan makna yang sangat dalam, makna yang mencerahkan, bahkan bisa menyembuhkan gitu. Apalagi kata-kata yang modelnya itu mengatasi masalah tanpa masalah, misalnya kan kata-kata itu milik siapa itu? Kata-kata itu Pegadaian ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Awalnya memang tanpa masalah, tapi begitu berasa hutangnya Allah bisa jadi masalah pula. Tapi untungnya mereka ya katanya sih begitu ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi adakah hidup kita itu yang tanpa masalah sebetulnya? Hidup yang wajar itu ya yang penuh masalah sebetulnya. Yang tidak wajar itu yang hidupnya hanya membuat masalah. Nah itu. Kesana masalah, kesini masalah. Di mananya bertinggal selalu buat masalah. Ada orang kayak itu? Ada. Maka orang yang kaya itu dimanapun ia berada, biasanya itu karena betah, bukan karena orang lain yang membuli dirinya, misalnya orang lain yang katanya mempermasalahkan dia, karena dia sendiri memancing orang untuk mempermasalahkan dia. Tapi ada lagi yang kurang ajar, orang yang mempermasalahkan hidup. Jadi kayak pada kita hidup yang wajar adalah hidup yang penuh masalah. Yang tidak wajar orang yang sepanjang hidup buat masalah. Yang lebih kurang ajar lagi orang yang mempermasalahkan hidup. Kenapa dipermasalahkan hidup? Hidup jalani jadi permasalahan itu pada kira kayak itu kan? Nah, jadi seorang sastrawan itu kadang bisa menggugah hati orang lain dengan kata-katanya yang bijak. Itu kadang dikenali dengan seorang yang ahli hikmah, bijaksana dan seterusnya. Tidak terkecuali al-munajjim. Apa arti munajjim? Ahli nujum. Ahli nujum itu identik dengan apa? Peramal. Apa istilah populernya itu? Kadzabal munajjimuna walau shadaqu. Ya. Jadi sebujur-bujurnya peramal tetap dia bohong. Kayak apa itu? Sebujur-bujurnya peramal tetap dia bohong. Kenapa bohong? Karena ini menangguhi aja. Namanya meramal itu kan memprediksi. Ada bujur-bujur tahunnya pas kebujuran pas prediksinya. Ya, karena bagaimanapun sebujur-bujurnya seorang munajim itu tetap aja ia menangguhi aja, ketangguhan aja. Ada bujur-bujur berdasarkan ilmu. Lain kalau orang wali lah. Wali itu sudah banyak informan di kiri kanan itu. Nah kita mau melihat gitu. Tapi ada juga orang kiri kanan banyak yang membisiki. Tapi itu yang membisiki bukan jin gitu. Makanya orang majnun itu
Majnun itu kan akar katanya jin juga. Maka orang yang gila itu karena kebanyakan jin yang masuk pada dirinya sehingga dia disebut dengan majnun. Itu istilahnya, istilah. Apakah bujur orang gila itu kemasukan jin? Kan tahu juga kita belum tentu. Cuma awal kata majnun itu disematkan untuk orang yang awalnya adalah kebanyakan masukan jin. Hatta 'ala alladhi yudahrijul qur'ata 'ala akaffis sawadiyati fi syawari'it turuq. Sampai-sampai orang-orang yang gawiannya apa tadi? Yudahrijul qur'ah. Al-Qur'ah itu undian. Jadi yudahrij al-Qur'ah itu maksudnya tukang undi. Tadi Ustaz Maulanya berapa? Nah, bisa roda, bentuk undiannya bisa roda berputar, nah, bisa apapun, yang bisa juga undian tuh badadu misalnya kan, macam-macam ya, undian yang menggunakan trik tangan, maksudnya tuh ini pesulap yang hebat, wah trik-triknya kan mantap sekarang kalau orang main kartu lah, kemudian menenangguhi. Anda ini akan begini hidupnya, apalagi pakai kartu apa tuh? Istilahnya tarot kan. Nah, orang yang menggunakan kartu seperti itu dengan trik-trik yang sebetulnya itu permainan kecepatan tangan kan, itu kadang-kadang juga dipersepsikan sebagai seorang yang al-hakim, bijak dan ahli hikmah. Lanjut, wal hikmatu hiya allati bihin. Wal hikmatu hiya allati athna Allah 'azza wa jalla 'alaiha. Faqala wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayat sebelumnya terdekat di situ, yu'til hikmata man yasha. Langsung mau menyerta. Oke, lanjut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal hikmati yata'allamuha ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Fanzur man ladzi kanatil hikmatu ibaratan anhu wa ila madza nuqilat. Waqis bihi baqiyatal alfadhi. Wahtaris anil iltirari bitalbisati ulama isu'i. Oke, cukup dulu. Coba itu penjelasan itu. Padahal aslinya definisi hikmah itu sebagaimana Allah sendiri yang memuji di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan siapa yang Allah berikan hikmah itu kepadanya, faqad utiya khairan katsira, maka dia sungguh mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, hikmah pada ayat ini itu maksudnya adalah sebagian ulama yang menafsirkan itu ulumul Quran, ya kan? Ada yang menafsirkan begitu. Ya, tadi definisi hikmah itu banyak ya. Hal ini dipertegas lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal hikmati yata'allamuha ar-rajul. Seseorang belajar satu saja kalimat yang penuh dengan hikmah, itu jadi satu kalimat hikmah, misalnya itu tuh banyak kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah, dengan hal-hal yang bijak gitu ya. Mungkin kita belajar apa? Mahfuzat misalnya kan. Ini kayaknya bisa juga jadi dalil belajar mahfuzat itu menjadi baik ya, menjadi penting. Itu kan penuh dengan kata-kata yang penuh hikmah. Sebetulnya yang paling banyak penuh hikmah itu ya hadis Nabi juga selain Al-Quran kan. Anggap kalau hikmah di sini maksudnya adalah hadis Nabi.
satu saja kita belajar hadis Nabi, kemudian kita maknai artinya, maka itu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik baginya daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi hikmah di sini tergantung kita menafsirkannya tadi ya. Kalau yang kita pahami di sini misalnya ulumul Quran, maka belajar ulumul Quran itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kita pahami hikmah di sini adalah hadis Nabi SAW, maka belajar satu riwayat saja dari hadis Nabi SAW, kita dalami maknanya, kita pahami, kemudian bisa kita amalkan, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Atau hikmah di sini kita pahami sebagai apa lagi? Kalau nubuah kan itu pemberian yang tidak bisa. Misalnya yang Luqmanul Hakim tadi, wa qad ataina Luqmanal hikmata, pemahaman yang tepat. Nah ini lihat kalau pemahaman yang tepat ini, siapa yang mengukurnya dan siapa nanti yang jadi hakimnya. Nah, biasanya kita tepat menurut kita, pasti aja salah menurut orang lain. Kalau usah contohnya yang susah-susah ya. Kita misalnya di Indonesia itu tidak ada satu qori nasional atau internasional yang pernah juara misalnya tahfiz 30 juz secara internasional, kemudian dia melakukan recording yang itu diawasi oleh misalnya 10 orang pentashih saja, dinaungi oleh lajnah pentashih Al-Quran umpamanya, gitu kan? Karena kalau lajnah pentashih ini gawiannya memang pentashih kan, mengevaluasi, mengamati, mengoreksi bacaan seseorang. Nah kemudian kalau dia dapat lisensi dari lajnah pentashih, oh iya bacaannya misalnya dari juz pertama sampai juz 30 itu disepakati sudah tepat itu bacaannya. Lalu dia bisa disebarluaskan, bisa dijadikan panduan bagi siapapun ingin mengaji murattal versi Indonesia. Kita tidak pernah ada kan punya yang seperti itu. Yang kita adopsi selama ini yang dari mana? Dari Mekah, dari Mesir gitu kan. Dan itu pun kalau dari Mekah itu kebanyakan bukan recording yang di studio juga, pasti dari rekaman imam tarawih kan, kebanyakan kan. Itu tidak melewati koreksi gitu kan. Jadi imamnya adalah semacam lajnah pentashihnya yang kemudian misalnya katakanlah semacam dewan hakim gitu kan, yang mengoreksi bacaan-bacaan. Itu kalau memang ada seperti itu, seperti yang dilakukan Syekh Husori dulu di Mesir. Syekh Husori itu melakukan rekaman pertama lah di dunia, pakai recording kemudian disebarluaskan. Itu kalau tidak khilaf ya, ada beberapa orang bahkan sampai 10 orang yang menyimak bacaan beliau. Korektornya itu sekitar 10 itu. Jadi sidin itu setiap baca satu ayat stop gitu kan, dikoreksi. Kalau usah 10 lah, bertiga aja korektor itu, kadang-kadang sudah banyak kesalahan kita. Karena antara satu dengan yang lain itu pasti beda lah mengoreksi. Menurut yang dua, sidin bujur aja menyebut penyebutan hurufnya. Tapi menurut Nasikum salah, kurang, maka dikoreksi. Itu sampai stres sidin itu waktu rekaman. Konon katanya begitu. Karena selalu saja kalau usah misalnya membaca satu kaca, satu ayat saja itu. Bonpian adalah ada di sini nang qori misalnya, bagus bacaan. Maju di sini direkam satu makro atau satu kaca aja membaca. Yang ngoreksi dari Ustaz Taufik, Ustaz Jainuddin, mungkin saya juga di situ. Siapa lagi? Ustaz Arif dan sebagainya. Ini yang kita aja internal aja dulu ya lah. Kita internal aja. Mungkin saya dengan Ustaz Taufik mungkin sudah beda itu. Dan memberikan penilaian, oh tadi menyebutkan huruf ainnya kurang isti'ala misalnya kan. Dan seterusnya.
taknya tidak hamas misalnya, dan seterusnya, pasti ada tuh koreksi-koreksi itu. Nah, itulah maksudnya tadi, hanyar masalah itu kita sudah kesulitan, apalagi kalau yang lain-lainnya. Ini tadi apa awalnya dari ulun pandir jadi pandir masalah rekaman itu apa? Hikmah ulumul Quran. Nah, hikmah ulumul Quran, ya. Terus apa lagi? Mengoreksi lah, mengoreksi. Ya. Oke ya, jadi sebetulnya ingin saya sampaikan dari tadi kisah itu tadi ya, bahwa kita itu kesulitan dalam membuat satu contoh yang itu mendapatkan lisensi dari pihak yang paling apa ya, paling tinggi atau paling berhak dalam memberikan lisensi itu, kemudian hasil dari rekaman itu kemudian bisa dijadikan panduan, dan itu tidak bisa dilakukan sampai sekarang, tidak ada kita temukan kan, saking susahnya itu. Apa kita kekurangan SDM? Banyak SDM Indonesia ini kan, juara-juara ori internasional banyak, yang juara tahfiz maksudnya, bukan. Apalagi yang tilawah itu bilang bejibun. Ini yang 30 juz misalnya saja. Imam Istiqlal itu siapa? Ustaz Salim Ghazali, beliau juara internasional tuh 30 juz. Tapi kita tidak pernah melihat rekaman beliau yang itu di bawah dilisensi oleh Lajnah Pentasih misalnya. Kalaupun ada, sidin pas jadi imam aja kan direkam. Padahal coba nyamannya kalau mendengar beliau ngaji itu, kalau jadi imam itu wah kita hanya. Tapi ya begitu sulitnya. Jadi ketepatan itu ya, ketepatan itu susah. Ketepatan melafazkan Al-Quran itu susah, karena itu hanya pada aspek membaca, belum lagi pada aspek memahami, menafsirkan dan seterusnya. Itu sudah susah. Fanzur malladzi kanatil hikmatu ibaratan anhu. Perhatikan kata beliau, demikianlah definisi hikmah itu sebetulnya. Dengan ta'bir hikmah itu yang seperti itu. Aslinya itu begitu. Wa ila madza nuqila, dan bagaimana dia ditransferkan pemahamannya yang sesungguhnya itu begitu. Makna hikmah. Wa qis bihi baqiyatul alfaz. Nah, sekarang bandingkan, ukur dengan lafaz-lafaz yang lain yang menyeleweng tadi maksudnya. Wahtaris anil iqtirar bitalbisati ulama isu, dan hati-hatilah daripada tipuan distorsi dan penyamaran makna yang itu disebarluaskan oleh ulama usul. Jadi memang ada ternyata lah istilah ulama usul ini. Semula saya tidak terlalu yakin yang namanya ulama itu ulama saja, tidak perlu diembel-embeli ulama yang baik, ulama yang buruk gitu. Ternyata memang Imam Ghazali menyebutkan ulama usul, karena nanti ada sumbernya dari Nabi SAW. Jadi Sidin pun ternyata mengutip, karena memang ada hadisnya. Masalah hadisnya sahih atau tidak itu, dhaif atau tidak, ya kita sekali lagi kalau hadis itu dhaif, jangan juga kita buru-buru mendhaifkan juga.
Karena yang mendoibkan dan mensahihkan hadis itu siapa? Nabi kah atau generasi sesudahnya? Generasi sesudahnya. Nabi tidak pernah juga mencontohkan ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Jadi sama nih, bila kada dajjal dalilnya bermaulidan sama aja mendoibkan hadis kan. Adalah contohnya dari Nabi kerja juga Allah. Nabi itu sama aja memberikan rambu-rambu secara umum. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, begitu kan, yang mendustakan aku secara sengaja. Itu rambu-rambu. Tapi sini juga untuk menyuruh kita bermaulidan itu sebetulnya ada juga. Meskipun sidin dengan berpuasa Senin Kamis gitu kan. Fa inna syarrahum 'ala ad-din a'dhamu min syarri syayatin. Keburukan ulama-ulama su itu jika dibandingkan dengan syaitan itu lebih a'zam, lebih berbahaya gitu maksudnya. A'zam, kejahatan ulama yang buruk, ulama yang jahat. Jadi kejahatan ulama jahat itu lebih berbahaya daripada keburukan setan. Ya, pulang. Lebih setan daripada setan berarti. Lebih iblis daripada setan. Ngeri juga ya. Kenapa itu kira-kira? Karena mereka itu zahir, lahiriah. Jadi tampak gitu kan. Kalau setan itu kan tidak tampak, sehingga kita kadang-kadang ya tanpa kita sadari gitu kan. Tapi kalau yang berbuat buruk ini sosoknya kelihatan, tampak dan diikuti, dan kita juga mengikutinya, nah ini yang berbahaya. Karena itu bisa menarik minat orang-orang lain yang tidak tahu asalnya kan menjadi ikut-ikutan. Ini dalam hal ini syaitan selalu diseret-seret. Mau ada mau ya Allah. Padahal setan aku kada juga aja. Karena bukan bagiannya itu ya, kada usah aku gangguin ya, kada usah aku bisikin. Ini canggih pada aku aja setan. Aku seburuk-buruknya aja setan kada suah sama aku Tuhan. Manusia nang kayak Firaun harap pada aku aja setan kan mengaku. Nah kira-kira begitulah. Jadi manusia itu kalau sudah buruk, jahat, itu mengalahkan setan lah pokoknya gitu. Ya contohnya Firaun itu. Idz syaitanu biwasitatihim yatadarraju ila intiza'id dini min qulubil khalqi. Jadi mereka itu menjadi perantara. Perantara siapa? Perantara syaitan. Dalam hal apa? Yatadarraju ila intiza'id din. Berangsur-angsur untuk mencabut agama min qulubil khalqi, dari hati manusia. Ngeri juga ulama usul itu. Jadi tampangnya ulama, hatinya seperti setan barangkali begitu ya. Pekerjaannya adalah mengikis cinta terhadap agama di dalam kalbu manusia. Tapi ini kita hati-hati juga dalam makna ini. Jangan sedikit-sedikit orang misalnya kritis karena dia ingin agar orang beragama itu tidak melulu menanggalkan akal, sehingga misalnya kritik-kritikan dia itu ingin menggiring orang untuk lebih rasional dalam beragama gitu. Karena agama itu harus dibangun di atas akal kan. Al-Quran itu menyebutkan afala yatafakkarun, tidakkah mereka berpikir? Kata-kata afala yatafakkarun itu sepintas itu dalam bentuk apa? Pertanyaan barangkali ya. Hanya itu hamzatul istifham ya, afala. Tapi ini bentuk sindiran, pertanyaan yang dalam arti menyindir.
Kalau menyindir berarti ada kesalahan di situ. Orang yang tidak menggunakan akalnya itu dianggap salah. Makanya wajar kalau ada ungkapan apa? Ad-dinu wal aqlu. Fala dina liman la aqla lahu. Itu kan. Agama itu harus dibangun berdasarkan rasionalitas juga. Akal itu harus digunakan karena tidak mungkin agama itu bisa dibangun liman la aqla lahu, bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Makanya kita syarat wajib sholat itu apa diantaranya? Berakal. Itu jadi pertimbangan penting. Orang yang tidak berakal itu ada yang misalnya kada sadar sembahyang misalnya kan, sahlah sembahyangnya, hanya kada sadar, hilang akalnya, sahlah kira-kira. Maka tidak. Kada sadar ulun wahin ya misalnya kan, wahinnya sah aja, nang kada sadarnya itu. Jadi bukan kada sadar wahin, kada sengaja wahin gitu, nah jangan kada sadar. Saya sering ditanya, Pak ya apa hukumnya mun kada sadar anu? Kada sadar itu berarti ada sembahyang yang mau kada sadar. Kada sadar. Nah jadilah walihada lamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syarril khalqi aba. Oleh karena itulah kata Imam Ghazali, Rasulullah itu pernah ditanya, siapa manusia yang buruk itu? Tapi Rasul enggan menjawab. Beliau hanya berkata, wa qala Allahumma ighfir. Ya Allah ampuni. Kalau dalam redaksi yang lain Allahumma, di situ ada pian apa? Ghufran apa ghafran? Ghufran atau ghafran ya. Ada yang ghufran, ada yang ghafran. Allahumma ghufran atau Allahumma ighfir. Kalau di tempat saya Allahumma ighfir. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Itu aja sih dia menjawab. Hatta karraru alaihi. Sampai sahabat yang bertanya itu, para sahabat yang bertanya itu mengulang lagi pertanyaannya. Ya Rasul siapa? Faqala hum ulama usul. Lalu Nabi menjawab, mereka adalah ulama usul, ulama yang jahat. Nah, standar kejahatan ulama itu nang kayak apa? Bisa-bisa ya. Jadi kita ini kadang-kadang banyak terpesona dengan pakaian, ilmunya kan ada. Tapi kadang-kadang juga kita memang harus membangun hubungan itu dengan orang-orang yang secara fisik memang seperti itu. Maksudnya secara tampilan itu memang tampilan ulama, harus kita paraki memang. Tapi kita jangan juga tertipu gitu kan. Bakawan lawan orang bungol, maka kita tompat bungol. Bakawan lawan orang pintar, tompat ada. Bakawan orang pintar, kita bungulinya aja. Faqad arafta al-ilma al-mahmuda wal-madmuma wa mathara al-iltibasi wa ilaika al-khiyaratu fi an tanzura li nafsika fataqtadiya bis-salafi. Nah, engkau sudah tahu ya bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu mahmud, ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, wa mathara al-iltibas, dan ilmu yang diantara keduanya. Wa ilaika al-khiyaratu fi an tanzura li nafsik. Engkau free untuk memilih yang mana fataqtadiya bisalam, maka seyogianya engkau mengikuti pemahaman ulama-ulama terdahulu. Au tatadalla bihablil ghururi wa tatashabbaha bil khalam, atau engkau memilih dengan hablil ghurur ya. Maksudnya hablil ghurur itu engkau memilih tali orang-orang yang terlena wa tatashabbaha bil khalaf, dan mengikuti atau tasyabbuh dengan ulama-ulama yang modern gitu ya.
Umpat nang bahari ka umpat nang wahini ka maksudnya itu. Kaum tuha ka kaum muda ka itu. Fakul martadahu salaf minal ulum qad indarasa. Maka sesungguhnya ma irtadahu salaf minal ulum qad indarasa. Apa yang menjadi pilihan ulama-ulama salaf itu terhadap ilmu itu sekarang sudah mulai indarasa itu terhapus ya. Sidin tadi memberikan pilihan kepada kita, hendak umpat nang bahari kah, umpat nang wahini kah ya Sidin. Amun ika umpat nang bahari sapalih sudah mulai terhapus. Wa ma akabban nasu alaihi fa aktsaruhu mubtadi'un muhditsun. Nah, dan apa nih? Nah, sayangnya Jasidin ma'akabban nasu alaihi, sayangnya ilmu-ilmu yang berkembang sekarang yang digeluti oleh manusia sekarang itu fa aktsaruhum mubtadi'un muhditsun. Itu kebanyakan bid'ah dan muhdats. Nah, ini ketujuan bubuhan salaf ini dengan istilah mubtadi'un muhditsun. Padahal istilah bid'ah dan muhdatsat ini juga digunakan oleh ulama-ulama kita yang dibid'ah-bid'ahkan oleh mereka gitu kan. Siapa yang paling membid'ahkan Imam Ghazali ini? Kaum Salafi di Indonesia. Padahal Imam Ghazali juga menggunakan istilah-istilah bid'ah ini. Muhdits. Waqad sahha qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sahha qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula apa? Ghariban. Ghariban itu asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali terasing. Kama bada'a, sebagaimana dia bermula. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang terasing. Faqila wa manil ghuraba'u? Qala, siapa orang-orang yang ghuraba itu? Qala alladzina yuslihuna ma afsadahun nasu. Mereka orang-orang yang memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia, min sunnati, daripada sunnahku. Walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati, dan mereka yang ghuraba itu adalah yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh sebagian orang. Wa fi akhara, dan redaksi lain, hum al-mutamassikuna bima antum alaihil yaum. Yang disebut dengan al-ghuraba itu adalah al-mutamassikuna bima antum alaihil yaum. Merekalah yang membuat kalian itu berpegang kepadanya hingga hari ini. Maksudnya berpegang terhadap ajaran Islam hingga hari ini. Wa fi haditsin akhar, dan pada hadis lainnya, al-ghuraba'u nasun qalilun. Orang-orang ghuraba itu adalah sekelompok manusia yang jumlahnya sedikit. Solihuna, mereka itu lurus, soleh-soleh. Baina nasin katsir, mereka hidup di antara manusia yang banyak. Man yubghiduhum fil khalqi aktsar mimman yuhibbuhum. Masyarakat yang mencintai mereka itu tidak lebih banyak daripada yang membenci. Jadi yang membenci ini lebih banyak daripada yang mencintai mereka. Wa qad sarat tilkal ulum gharibatan bihaitsu yumqatu dzakiruha. Nah, ilmu tadi, ilmu hikmah itu menjadi aneh. Ya. Ilmu-ilmu yang mahmud itu, yang terpuji itu menjadi aneh. Karena orang-orang yang menyebutkan ilmu itu sudah ditinggalkan. Artinya kita kada mengikuti lagi orang-orang yang menyebarkan ilmu itu. Walidzalika qala Tsauri rahimahullah. Demikian maka Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aital 'alima katsirul asdiqai fa'lam annahu mukhallitun." Kalau engkau menyaksikan ada orang-orang alim yang banyak kekawanannya, maka ketahuilah dia itu sudah mukhallit. Mukhallit itu tercampur. Li'annahu inna taqabil haqqi awwadu, karena intinya kada amunnya berpandir kebenaran, maka orang-orang di sekitarnya akan membencinya. Jadi hendak mengetahui orang itu alim kadanya,
binanya berpandir di sekitarannya, itu akan jadi katuji orang. Nah ini ciri-ciri ghuraba atau al-gharib. Oke, saya ingin mengomentari tentang hadis ghuraba ini ya. Hadis ghuraba ini seringkali dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengaku salafi bahwa ini hadis untuk mereka. Maka mereka itu merasa beruntung menjadi orang-orang yang gharib. Kenapa? Karena mereka itu asing di Indonesia, tidak banyak jumlahnya, minoritas dia. Maka dia mengklaim bahwa mereka lah yang asing itu. Ini kan standar ganda sebetulnya. Coba kalau di Saudi, siapa yang ghuraba? Kalau di Indonesia, mungkin Salafi itu ghuraba, Nahdliyin, Muhammadiyah itu mayoritas kita. Tapi kalau kita di Arab Saudi, kita orang Nahdliyin misalnya, akan ghuraba kita di sana. Orang Syiah akan menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa mereka ghuraba karena hidup di Saudi misalnya. Asing dia di Saudi. Jadi kita tidak bisa menggunakan hadis ini dengan cara berpikir kita yang masih sektarian, yang masih terikat dengan cara berpikir di wilayah-wilayah tertentu. Ini harus dipahami secara global. Artinya definisi ghuraba ini berlaku bagi siapa saja kah? Atau berlaku secara umum? Karena kaum sufi itu juga gharib dia. Ya, orang yang ahli tasawuf itu sekarang tuh gharib. Tuan guru yang kada bawa mobil itu gharib. Ya ada. Adalah tuan guru ngajar tulak sepeda onta misalnya kan. Ngajar sih jam masih banyak. Ada mau sih diantar mobil, bawa segala macam, ada mau sepeda tinjau atau paling kada berkendaraan misalnya, kendaraan yang butut tuh, jarang ada. Itu ghuraba namanya, gharib sidin itu. Kalau ada asing kan, nah, gitu. Tapi kita kadang menyalahkan juga, karena ya mobil itu kalau kita konversi ke kendaraan masa lalu itu onta yang paling mahal barangkali. Ya Nabi sendiri perjalanan naik onta juga kan, naik kendaraan juga. Jadi kita tidak bisa juga menghakimi orang yang misalnya itu untuk efektivitas, karena untuk misalnya mengajarkan jamaah yang banyak ini perlu waktu yang tepat gitu kan. Amun sidin tulak bersepeda misalnya kan, pertama jauh, kedua sampai di masjid belum tentu sidin kada berpaluhan, ya Allah malah mengganggu. Hanya datang suruh jadi imam, Allah masih liar itu nah, masih kandel Allah suruh jadi imam masih itu kan malah mengganggu. Jadi ya bisa-bisa kita menyesuaikan lah. Kita tidak bisa mengukur hati seseorang. Bisa jadi oke, tunggangan sidin itu yang mewah-mewah karena Nabi sendiri juga kadang-kadang berpakaian yang mewah-mewah itu pernah gitu kan. Itu untuk menunjukkan wibawa Islam juga. Dan kita tidak bisa mengukur hati sidin. Apakah sidin berpakaian seperti itu hatinya tunduk dengan hartanya atau tidak. Jangan-jangan sidin hanya menganggap itu sebagai dunia aja. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.